Assalamualaikum, hai hai hai, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja semuanya. Kembali lagi bersama saya Ocha. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya sewaktu saya mengenal pertama kali namanya bebenah rumah atau beres-beres di rumah. Ya, karena sebetulnya saya dari dulu sangat sangat aktif di luar, dalam arti gak bertahan di rumah, bukan orang rumahan juga. Jadi yang namanya beres-beres kamar, beres-beres ruang tamu, ruang tengah, terus ruang TV ataupun dapur, ruang makan, apapun itu ruangan, itu yang namanya untuk bebenah, beres-beres, itu seolah-olah sangat minim saya kerjakan. Maaf ya, bukan masalahnya malas, tapi ada rasa enggan untuk, sebetulnya saya nggak mau bilang malas sih, tapi sebetulnya enggan untuk melakukannya. Tapi memang dikarenakan memang dari dulu, dari mulai saya kecil sampai saya beranjak untuk remaja dewasa pun, itu memang sudah ada pembantu atau pelayan di rumah. Jadi yang namanya bebenah, beres-beres rumah itu memang sangat minim saya kerjakan. Minim kerjakan berarti saya Oke. Dimulai saya akan bercerita dimulai dari mana ya? Oke, dimulai dari waktu itu saya mulai adanya kebosanan di mana pada waktu saya mengerjakan tesis saya waktu saya mau ambil master saya. Jadi karena saya ke kampus hanya untuk nyetor muka ke dosen, ya cuma memperbaiki tesis saya, jadi saya agak sedikit bosan sebetulnya. Apalagi sih saya mau kerjaan di rumah ya selain tesis ya. Bete banget deh. Nah ya sudah, setelah itu karena saking saya mau ngapain ya, masih ya bukan bingung juga sih. Terus tiba-tiba karena kamar saya ada di atas, terus saya tiba-tiba pas saya lagi leha-leha sebentar, terus tiba-tiba ada gebrak, itu suara apa ya gitu, kayak suara di dapur. Ke dapur gitu. Nah saya ke dapur pas saya ke dapur. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu kalau ini adalah the real story saya tentang saya. Real story ya, kisah nyata saya. Jadi back to kembali kita tadi cerita. Waktu saya sampai di dapur, saya lihat pembantu saya. Pembantu saya namanya Ria. Saya samarkan namanya Ria. Ria itu bukan nama, itu nama samaran ya. Namanya Ria. Ria, lagi ngapain lu? Kakak, dia panggil saya kakak. Kakak, Kak Ocha, ada apa kok turun? Istirahat aja Kak di kamar. Saya lagi mau masak nih untuk nanti buat orang tua kakak pulang. Oh, masak apa? Biasa, masakan yang di rumah biasa lah. Ikan, ada sayur, ada macam-macam. Emangnya kenapa? Kok kakak tumben turun? Istirahat aja Kak. Enggak kayaknya enak nih. Aku belum pernah loh obrak-abrik, maksudnya
ada di dapur kayak gini. Oh, kakak mau masak juga? Aku belum pernah coba secara langsung sih masak gitu. Kakak gimana sih? Masa kakak perempuan masa nggak bisa masak? Haha. Oh maaf deh. Mau nggak kamu ajarin aku? Ajarin? Haha, ajarin. Aduh, jangan ketawa dong Ria. Aku serius nih. Iya. Sorry. Habis kakak lucu sih. Masa aku harus ajarin majikan? Ya udah deh. Yaudah, singkat cerita. Akhirnya dia mulai deh. Oke, pertama-tama saya harus ajarin kakak dulu nih bumbu-bumbu dapur ya. Oh, oke. Yaudah, perkenalan dulu deh. Ini namanya bawang merah, bawang putih. Kan kakak udah tahu kan? Ya, tahu. Bawang merah, bawang putih, garam, gula merah, lengkuas. Semua bumbu dapur dikasih tahu sama Ria. Bagaimana kak? Udah jelas belum? Udah jelas. Oke, sekarang permulaan aku ajarkan kakak mengupas bawang. Oh, mengupas bawang. Iya, bisa kan? Yang aku tahu seperti ini nih. Aduh, kakak bukan begitu caranya kak. Kalau begitu tidak bersih bawang yang dikupas. Begini loh kak caranya. Akhirnya si Ria kasih tahu tuh caranya pelan-pelan. Sangat pelan-pelan sekali. Begini loh kak caranya. Walaupun memang gampang buka kupas bawang merah ataupun bawang putih ataupun kupas apapun, itu ada tekniknya kak, supaya kakak tidak ini apa sih namanya, tidak intinya bagus lah untuk kupas gitu. Mau kupas kayak bawang putih atau apa, bawang bombay atau misalnya apapun seperti bumbu-bumbu dapur lainnya, atau nggak misalkan kupas buah potong buah atau kupas buah atau apapun lah kak, itu ada tekniknya tersendiri kak. Jadi kakak tidak sembarang untuk potong kupas begitu loh kak. Ngerti. Ya udah cepetan, bagaimana? Ya udah begini, udah ya kak ya, udah ngerti kan kupasnya? Udah. Kayaknya kakak cepet ini nih, cepet belajar. Ya udah sekarang kita potong, kita potong kupas potong bawang merah dan bawang putih ya. Oke. Singkat waktu sudah tuh selesai. Coba aku lihat, kata Ria. Gimana sih? Kok gini potongnya salah? Aduh kakak, potongnya itu agak tipis. Jangan seperti ini. Kan nggak ada yang lihat. Walaupun gak ada yang lihat, itu namanya seni memotong. Gimana sih? Udah sini aku ajarin. Begini caranya nih. Cek kayak gitu. Begitu loh kak. Ya. Udah. Terus apa lagi? Udah. Sini. Udah sekarang kakak potong dulu. Cet. Udah selesai. Nah baru setelah itu. Udah pas karena dia. Nah sekarang aku ajarin dulu deh bagaimana di depan kompor ya. Depan kompor itu. Iya, kompor gas gimana sih? Iya. Nah sini deket sini. Nah kakak harus pegang begini. Pegang begini. Pokoknya diajar sedetail mungkin. Ribet ya kak? Enggak juga sih, ya memang sih awal-awal kaku, tapi nanti lama-lama kakak juga terbiasa kok ya. Habis kakak sih nggak pernah ke dapur, jadi begini dia agak kaku. Pokoknya kakak ke dapur deh. Pokoknya kalau kakak sudah ke dapur, sudah enak bisa masak sendiri. Semuanya beres tuntas. Oke deh. Ya singkat cerita, karena sudah selesai semuanya, baru menata makanan di atas meja makan. Nah, kata Ria, oke kak, sekarang kan kita sudah selesai masak nih. Kita menatanya ya. Iya menata. Habis kakak sih kalau cuma tinggal makan doang. Nah, harus belajar menata makanan juga dong. Nah, nih aku kasih tahu ya cara menata makanannya. Nah,
bapaknya kakak suka makanan ini sama ini, sayur, contohnya sayur sama ikan. Nah dideketin tuh sayur sama ikan. Ibu juga sayur, misalnya sayur sama ikan juga, jadi deket-deket tuh mereka berdua. Kalau kakak, nah kakak yang ini atau yang ini, atau telur atau ayam atau apa gitu, atau tempe atau apa begitu kak. Jadi tidak terlalu jauh mereka mengambilnya begitu. Oh begitu ya. Iya, jadi harus ada penataan kak, supaya kalau misalnya makan bisa dinikmati. Oh gitu. Oke lah. Oke, sekarang kita tata ya. Oke. Nah, sikat waktu sudah selesai tuh. Selesai. Tek. Nah, udah kak. Nah, besok pagi baru saya ajarkan kakak, kita ke pasar. Oke? Ke pasar. Iya, ke pasar lah. Masa gak mau ke pasar? Bagaimana kakak mau masak tidak tahu namanya pasar? Oh iya pasar, aku tahu sih pasar, sering dari kecil juga aku ke pasar. Tapi belum tahu kan bagaimana cara memilih ikan yang baik, bagaimana cara memilih sayur yang baik, bagaimana caranya untuk memilah-pilih apapun itu. Gak bisa kan? Iya gak bisa. Ya udah besok pagi lah, oke? Oke. Nah, si Ria ini sangat semangat sekali mengajari saya bagaimana caranya untuk memasak. Nah, singkat cerita, tibalah besok paginya. Esok paginya, saya dan Ria pergi ke pasar, itu jam 6 pagi. Ayo, gak boleh malas, anak perempuan gak boleh malas, harus cepat-cepat berangkat. Iya. Nah, selagi adik saya Michi pergi ke sekolah, saya pergi ke pasar deh sama pembantu saya itu namanya Ria. Terus sudah, dan orang tua saya pergi ke kantor. Nah, saya tuh pas sudah sampai, singkat waktu sudah sampai di pasar. Nah, suatu di pasar nih kak, pertama kali kita beli dulu namanya sayuran. Nah, itu adalah tempat langganan saya beli sayur. Kakak baru tahu ya? Iya sih, aku baru tahu. Di situ tempat saya langganan kak. Nah, sekarang kakak yang maju ke depan deh, tuh ke tukang sayur, ke tempat saya. Coba sana cepetan. Iya. Bilangnya apa? Udah, kasih saja itu catatan. Mana bukan catatannya tadi? Ini dicatat. Oh ya, itu ya. Pertama sayur apa nih? Sayur kangkung. Nah, sayur kangkung. Ada tuh bilang sama ibunya sayur kangkung. Aku cuma liatin aja dari belakang. Bu. Ya mbak. Saya mau beli sayur kangkung. Oh nih sebelah sini sayur kangkung. Ya udah, coba saya ingin tahu kamu bisa nggak pilih sayur kangkung kayak apa? Yang mana ya? Ngasal ya? Kok ngasal sih? Yang benar kalau pilih sayur kangkung. Ya. Yang ini bagus gak? Jangan, nih jelek. Cari yang lain. Pokoknya yang bagus semuanya tuh bagus. Oh ini bagus semua nih. Itu bagus. Dan juga kayaknya masih fresh tuh kayaknya tuh. Yaudah beli nih 2 ikat. Beli 2 ikat mbak. Oh iya beli 2 ikat ya. Oh ya, terus apa lagi? Udah. Singkat waktu udah tuh. Itu udah tuh semua yang ada di list yang ada di itu sudah dibeli di tukang sayur. Nah, tinggal di tukang ikan. Nah, kita pergi ke tukang ikan ya, Kak. Oh, iya. Oke, sekarang saya mau tahu, Kakak udah tahu belum bagaimana cara pilih ikan yang baik dan bagus? Bagaimana ya? Matanya mungkin atau itunya, kulitnya. Iya, coba lihat matanya bagaimana, terus ininya, insangnya, terus perutnya di itu. Nah, udah ya. Udah tuh, mau dipotong berapa tuh kata masnya? Bagusnya potong berapa? Terserah kakak mau potong besar atau kecil itu terserah. Oh, potong 5 aja deh. 5 potong 5. Oh ya udah potong 5. Setelah dipotong 5 tek. Nah, sudah masuk, udah ya. Terus kakak mau makan, kakak nanti mau makan apa? Aku mau makan udang.
oh ya udang ya itu kita beli ke udang ya, sebelahnya udang itu ada udang sama cumi. Mau beli berapa ya, biasanya beli berapa, beli aja 1/4 atau setengah, terserah kakak, kan kakak yang makan udang. Oh iya, beli setengah, beli berapa ya, udah deh 1/4 aja ya, udah 1/4 udah. Nah, singkat waktu udah selesai tuh semua, udah selesai, udah semuanya udah. Kenapa kak, kok kayaknya kakak lemes? Iya, lapar tuh, ada tukang bakso, yuk makan bakso dulu yuk baru pulang. Oh yaudah yaudah kali ini aku traktir deh. Wah terima kasih, gitu dong ya, kita makan bakso dulu ya. Nah selesai makan bakso baru deh pulang. Nah singkat waktu sampai di rumah baru ke dapur. Nah habis itu kan tadi kan kita udah beli nih. Nah baru kita tata semua tempat-tempatnya. Tadi sayur di mana, bumbu dapur di mana, semua kamu taruh-taruhin dulu. Telur di mana, semua kamu taruh-taruhin ya. Nah taruh-taruhin. Nah udah pas. Nah sekarang udah selesai tuh, ditaruh-taruhin tuh semuanya. Nah baru deh sekarang kakak bersihkan namanya ikan. Ikan, udang semua tuh dibersihkan. Yang tadi kakak udah beli. Coba bersihkan, aku mau lihat. Oh bersihkan ya, bersihkan seperti biasa di air, di cucuran air aja. Oh dibersihkan. Tuh bersih sampai dalam, bersih itu. Nah singkat waktu selesai dibersih, udah saya tuh masukin plastik, udah selesai bersih, baru masukin ke freezer. Ya nanti kalau nanti setelah asar baru deh dikeluarin, baru kita masak ikan. Mau ikan apa, mau dikuah, digoreng, di balado, nanti kita lihat. Oke deh, ya udah sekarang kita bersih. Ya udah singkat waktu sudah selesai tuh, udah itu adalah pembelajaran hubungan antara dapur dengan pasar. Nah selanjutnya pembelajaran bersihin rumah. Nah beberapa minggu kemudian, ya sekitar seminggu kemudian lah, tiba-tiba saya bilang, Ria, bagaimana cara bersih begini, bersihin kamar seperti ini atau bersihin ruangan seperti ini? Oh harus namanya waktunya itu harus ditentukan. Contoh untuk kamar misalnya hari Selasa, untuk ruang tamu hari Senin, untuk ini hari ini, untuk ini hari ini. Jadi ditentukan kak, jangan jadi semua itu beres selama 1 minggu gitu. Gak usah setiap hari. Kakak juga tidak gak usah rajin-rajin juga sih setiap hari. Kakak boleh sih rajin-rajin nyapu, ngepel setiap hari, gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi kalau memang udah kelihatan kotor banget ya tetap aja harus dibersihkan sih. Tapi memang harus dijadwal aja kak. Misalnya hari Senin ruang depan, hari Selasa ruang tengah, hari Rabu kamar bawah, hari Kamis kamar atas, hari Jumat dapur, hari Sabtu dan Minggu adalah hari free gitu. Jadi gitu loh kak, jadi harus dijadwal. Jadi kakak namanya kecapean di situ. Jadi harus ada namanya penjadwalan gitu. Kecuali memang betul-betul kotor banget dan sangat-sangat kotor dan tidak enak dilihat dan tidak enak baunya, baru deh kakak detik itu juga. Walaupun misalnya gini, misalnya hari Senin seharusnya jadwalnya ruang depan kakak harus bersihkan. Tapi ternyata ruang tengah lebih kotor daripada ruang depan. Nah, udah switch aja dulu. Karena ruang depan hari Senin, nah digantilah di hari Selasa contoh. Ya seharusnya hari Selasa ruang tengah diganti hari Senin. Gitu nggak apa-apa. Tapi jadwalnya tidak boleh semuanya tidak dikerjakan. Harus dikerjakan. Senin apa sampai Jumat apa. Jadi pilih-pilihlah
artinya aturlah Kak, bagaimana semuanya bisa diselesaikan dengan baik ini dan rapih ini rumah gitu. Jadi jadi tidak ada namanya tanya-tanya dulu Kakak, mau ngapain ya, apa dulu yang mau dikerjain, nah kamar dulu Kak, ruang tengah, ruang belakang, atau gimana. Tidak, bukan itu dulu Kak gitu. Jadi Kakak harus ada jadwal begitu. Oh baiklah Ria gitu. Ya udah aku jadwalin deh. Ya udah sekarang Kakak jadwalin Senin apa sampai Jumat apa. Ya udah setelah jadwal baru deh baru kita bersihkan semuanya. Nah itulah pembelajaran kedua mengenai bebenah rumah, membersihkan ruang depan, ruang tengah, dapur, kamar mandi, kamar tidur, semua itu harus ada jadwalnya supaya bisa diatur dan tidak kecapean. Itu menurut Ria. Jadi saya ikutin aja jadwal apa yang dikatakan Ria, walaupun dia pembantuku. Next. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah menyuci baju dan menyetrika. Nah, menyuci baju itu pada waktu, karena si Ria itu mencucinya pas pagi-pagi habis subuh biasanya dia mencuci. Jadi ya udah habis subuh ya pas jadi sebelum ke pasar sebetulnya. Nah, itu dia cuci dulu baju. Ayo, Kak Ocha sini. Nah begini caranya, kita rendam dulu baju, baru pokoknya diajarin lah mencuci baju itu kayak apa, direndam gini berapa lama, baru satu dicuci. Ingat dicucinya jangan gabruk, jangan, cucinya santai aja, santai. Nah lihat yang kotor apa, dikucek dikit. Nah gitu, saya tuh baru udah sikat waktu, selesai diajarin itu semuanya bagaimana caranya sampai disikat, sampai dia semuanya, baru ditata untuk dijemur. Nah ya setelah itu Kak, kita kembali ke ini, ke beres-beres semuanya. Kalau sudah diselesaikan semua cucian, nah baru beres-beres semuanya. Nah setelah itu kita ke ruang setrikaan Kak. Oh ya udah. Nah, saya ajarkan Kakak bagaimana menyetrika dengan cepat, dengan singkat, dan rapih. Nah, saya ajarkan ya Kak ya, bagaimana kalau untuk menyetrika baju, pokoknya baju-baju seperti baju kayak sutra, bukan sutra sih, maksudnya baju-baju yang sebetulnya kelihatan kusut atau tidak kusut atau bagaimana, itu diajarin secara mendetail sama si Ria itu. Terus setelah itu diajarkan bagaimana melipat baju, celana panjang, celana pendek, rok panjang, rok pendek, terus celana dalam maksudnya, underwear. Nah terus bra, BH maksudnya. Nah terus seperti itu, pokoknya diajarkan sedetail-detailnya bagaimana caranya melipat sedetail-detailnya, bagaimana sekecil-kecilnya itu, bagaimana caranya itu sekecil-kecil itu dilipat. Nah baru dimasukkan ke dalam keranjang pakaian. Nah setelah itu begitulah Kak, begitu caranya bagaimana menata baju yang sudah disetrika, bagaimana melipatnya, bagaimana nyetrika, itu di detail, sangat detail dan sangat sekecil-kecilnya itu dikasih tahu sama si Ria itu. Nah, singkat cerita, setelah semuanya pembelajaran itu semuanya, baru dia lepas saya. Sesekali dia lepas saya untuk bagaimana cara saya mengatur dapur, bagaimana saya mengatur rumah dalam arti memanage untuk membersihkan kamar depan, kamar belakang, kamar atas, ruang depan, ruang tengah, ruang TV, ruang makan, kamar mandi, semuanya sampai dapur pun pembersihannya itu dilepas sama dia. Jadi dia cuma liatin kayak bos gitu, kayak jadi kebalikan gitu, dia jadi majikan saya gitu. Diliatin terus
terus bagaimana mencuci, bagaimana menyetrika. Jadi semua pembelajaran yang ada di dalam rumah itu, ya di dalam rumah itu sekecil sedetil apapun itu saya dilepas sama dia. Tapi tidak lepas begitu aja, tapi lepas sedikit demi sedikit, dan sampai saya betul-betul bisa mandiri melakukan semuanya. Begitu. Itu pembantu saya, dan pembantu saya itu si Ria itu umurnya tuh lebih muda dari saya. Waktu itu ya kira-kira dia masih umur belasan, bukan kira-kira seperti masih belas hasil betulnya sih. Iya masih seumuran anak SMP SMA lah ya, sekitar segitulah ya namanya Ria. Ya jadi semua pembelajaran itu saya pelajari ya, sekecil sebesar sekecil mungkin saya pelajari, sedetail mungkin apa yang dikatakan dia saya pelajari ya. Jadi saya tidak malu meminta tolong kepada pembantu saya sendiri untuk mengajarkan saya namanya bebenah rumah. Bebenah rumah, sampai saya ke pasar pun saya tidak malu. Kenapa? Karena suatu saat nanti memang saya harus terjun ke situ juga. Ya begitulah. Nah tapi ya karena saya sama Ria tuh sebetulnya seperti teman aja. Jadi ya kalau saya salah ya udah. Gimana sih kak? Begini loh kak gitu. Jadi dia sesekali memberikan saya wejangan apa sih namanya saran-saran itu supaya bagaimana bagus untuk dalam bekerja. Ya walaupun saya seorang pembantu kak, saya itu diajarkan majikan saya sebelumnya adalah seperti ini gitu loh, seperti ini. Nah sekarang saya ajarkan kakak juga seperti itu. Apa yang saya diajarkan majikan saya dulu ke saya ajarkan seperti itu ke kakak. Tidak jauh beda gitu. Yang namanya resep-resep bumbu, resep-resep masakan. Yang penting kakak menguasai namanya bumbu masakan. Itu aja dulu kakak kuasai. Setelah kakak kuasai bumbu masakan, bukan hanya bawang merah, bawang putih saja, tapi kakak kuasai semua bumbu dari jahe, terus daun salam, terus kunyit, terus lengkuas, pokoknya semua kakak kuasai bumbu dapur. Kakak mau bikin apapun, makanan apapun itu perfect deh, pokoknya bagus deh. Tapi memang masak dengan perasaan. Kalau perasaan kita lagi nggak mood ya jadinya begitu. Kalau perasaan mood jadi begono begitu. Jadi begitu deh. Jadi begitulah ya. Ya begitulah pembelajaran saya sama pembantu saya itu, pelayan rumah saya itu. Ya, saya tidak merasa jaga jarak ya sama pembantu saya tidak. Karena bagi saya kita ini satu rumah, walaupun beda status. Kamu adalah pembantu saya, kamu adalah pelayan di rumah ini, tapi saya menganggap pembantu saya itu adalah teman bagi saya. Kenapa? Karena suatu saat saya butuh dia pasti butuh saya. Kita saling membutuhkan, namanya juga sesama manusia, kita saling membutuhkan apapun itu. Dan saya tidak merendahkan pembantu saya. Siapa dia, dari mana dia, dari kampung mana dia, saya tidak mau merendahkan dia seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak mau melihat kekurangan pembantu saya. Saya melihat she's so very very perfect gitu loh. Bayangkan, dia sedetail apapun, sekecil apapun, dia bisa mengerjakan perfect. Ini rumah bersih banget gitu loh. Makanya dia hampir
hampir lebih dari 5 tahun dia bekerja sama saya di rumah saya ini. Jadi walaupun dia dicerewetin sama orang tua saya, tapi itu cerewetnya cerewet bagus ya, cerewet baik supaya dia lebih baik, lebih bagus bekerjanya. Tapi itu tadi saya dan adik saya Michi itu tidak namanya serta-merta merendahkan merendahkan pembantu, tidak. Saya anggap teman, betul-betul teman. Kita saling membantu, kita saling belajar, saling apapun itu ya. Dan satu hal lagi, dia bisa mengaji dengan baik. She's so very good. Dia mengaji dengan baik. Saya aja dengar dia mengaji, wow, dia bisa mengaji dengan baik ya. Tapi itulah pembelajaran saya dari pembantu saya ya. Dia memberikan suatu banyak wejangan-wejangan, banyak suatu saran dan kritik apapun itu mengenai bagaimana bebenah rumah, bagaimana ini, bagaimana itu ya. Tapi itulah gitu. Itulah kita ambil hikmah dari semuanya itu, bahwa kita namanya butuh seseorang, kita nggak mungkin tidak butuh namanya pembantu ya. Dan kita tidak boleh merendahkan mereka. Apapun itu, mereka sudah membantu yang bisa dibantu di dalam rumah gitu ya. Oke, itu saja cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin nanti saya akan cerita lagi yang banyak cerita yang saya akan ceritakan pada kalian semua. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian tentang cerita saya? Mungkin ada yang sama kemiripan cerita saya dengan kalian. Oke, kalian bisa ceritakan di komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Be a good man, be a health. Pokoknya intinya adalah jadilah yang terbaik dari yang terbaik. Oke, see you untuk next story. Wassalam.